sekarang kita coba model yang image yang berikutnya, yang gambar di sini. Kan kalau kita lihat ini annotated image-nya itu sudah ada ya, sudah dianotasi, sudah di tagging. Ini ada bis, ada stop sign, ada orang, ya di sini ada 1, 2, 3, 4 yang di tagging. Nah, bagaimana kalau YOLO V10 ini, detect object itu, ini semua settingannya, thresholdnya saya set sebagai default aja ya teman-teman, karena kita ini mau melihat baseline dari YOLO V5 dan YOLO V10 ini dalam melakukan object detection itu sebagus apa. Jadi benchmarknya masih dalam baseline-nya, belum kita ubah-ubah, hyperparameternya nggak kita ubah gitu. Ini kita detect yang berikutnya seperti apa. Nah, hasilnya mirip dengan yang dianotasi tadi. Dan untuk kecepatannya kalau kita lihat YOLO V10 seperti ini, kecepatannya dia ternyata nggak sengaja 2 kali keklik ya, tapi hasilnya mirip-mirip nih, 3,3, 100, cuman yang kedua dia turun ke 8,8. Jadi memang untuk gambar-gambar yang sudah dinaikkan ke RAM GPU dilakukan inference ulang, itu biasanya karena masih ada di RAM, dia nggak butuh waktu yang sama atau yang lebih lama. Jadi sudah pasti melakukan inference-nya itu lebih cepat. Karena tadi udah naik dulu nih ke RAM GPU-nya, lalu ini tinggal dilakukan inference yang kedua gitu. Nah, coba kita lakukan perlakuan yang sama di YOLO V5-nya ini, yang juga hasil anotasi seperti ini. Kita lakukan 2 kali pencetnya. Seperti itu. Apakah ada perubahan di sini? Oke, ini perubahannya. Terdeteksi hanya bisnya aja. Ini personnya jadi numpuk-numpuk begini. Nah, untuk hasil inference-nya juga nggak ada perubahan. Lagi-lagi baseline-nya yang sama-sama YOLO yang small, baik yang YOLO V10 maupun yang YOLO V5 ini, baseline-nya sama, default, tapi hasilnya bedanya jauh teman-teman. Dia masih tumpang tindih begini. Jadi untuk menghilangkan box yang saling bersinggungannya, itu dia tidak melakukan eliminasi. Jadi si YOLO V5 ini nggak mengeliminasi box-box yang tumpang tindih ini. Sementara yang V10 ini kita lihat, wah bagus banget nih hasilnya. Jadi udah nggak ada lagi hasil deteksi yang tumpang tindih seperti di V5 ini. Kalau kita lihat, nah ini kalau kita bandingkan di sini, untuk deteksi yang pertama dia mirip ya, membutuhkan 108. Jadi di sini juga tadi 101. Nah, ini 108. Untuk deteksi yang kedua 6 milisecond aja untuk YOLO V5. Ini 8 milisecond. Jadi sebenarnya kalau kita membandingkan benchmarknya yang awal dulu ya, seperti ini teman-teman, itu untuk running model yang berulang kali, YOLO V5 ini lebih bagus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecepatannya lumayan. Jadi lumayan 2 milisecond. Ini 2 milisecond ini kalau di platform-platform besar misalkan seperti Facebook atau ChatGPT itu sangat mengaruh kepada performa servernya gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan kita hanya butuh 6 milisecond untuk memproses satu image, berarti hanya butuh 6 kali 10 milisecond atau 60 milisecond ketika ada 10 user yang menggunakan platform tersebut. Tetapi ketika 8,8 milisecond berarti butuh 88 milisecond untuk memproses 10 user saja. Nah, angka ini akan menjadi masalah kalau platformnya yang pakai 1 juta orang. Itu kelihatannya besar banget. Seperti itu. Jadi untuk tas-tas yang kecil-kecil dan teman-teman ingin cepat, itu saya sarankan malah pakai yang V5 aja kalau mau cepat. Karena memang hiperparameter yang digunakan oleh si YOLO V5 ini kecil, dia nggak terlalu banyak, small, dibandingkan dengan YOLO V8 atau YOLO V10. Kalau kita lihat di sini, numbers of parameternya, dia untuk V10 memang nggak beda jauh ya dengan V5. Jadi kalau di sini kan udah mendekati 0. Kalau kita lihat di sini juga mendekati 0 nih V5 dibandingkan dengan yang V8. Tapi itu berasa banget bedanya. Nah, gimana cara untuk ngakalinnya supaya si
kotak-kotak yang saling tumpang tindih ini itu hilang gitu. Berarti teman-teman perlu melakukan training data ulang nih untuk data-data yang di model YOLO V5 small itu tadi. Itu nanti ini garis-garis yang saling bersinggungan ini dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang ini yang kita tunggu-tunggu. Studi kasus kita mencoba melakukan anti detection real, langsung data-data dari internet. Kita ambil random. Pertama kita ambil data kerumunan orang. Nah, ini terlalu berkerumun ya. Maksud saya tidak perlu yang banyak-banyak banget seperti itu. Kita coba bisa ambil, nah ini misalkan ini ya, ini kita ambil gambar yang besar, ukurannya besar, ambil yang tidak terlalu crowded, mungkin ini dari Pexels dan dulu gratis license-nya, ukuran fotonya 5K, jadi ini udah cukup bagus. Coba di V5 dulu ya teman-teman, coba di V5 gambarnya kita bisa ambil di sini. Nah ini seperti ini nih. Resolusinya ingat tadi 5K. Jadi kemungkinan pada saat menaikkan objek ini ke foto ini ke RAM itu dia akan cukup lama. Jadi kalau kita lihat prosesinya juga di sini kelihatan ya. Wah ini untuk YOLO cukup bagus sih sebenarnya, hasilnya ini sudah cukup akurat. Cuman masih banyak di sini masih banyak kotak-kotak yang orang yang sama itu masih tumpang tindih seperti ini. Jadi kalau kita zoom nih nanti kelihatan. Nah ini seperti ini. Kalau kita lihat ini untuk orang yang sama sih, si mas-mas ini ada beberapa kotak yang sebenarnya itu mendeteksi dia seorang diri gitu. Sama juga dengan orang-orang yang lain. Nah kalau kita bandingkan dengan hasilnya, kita bisa baca dia mendeteksi 9 sepeda, 4 traffic light, 21 ransel, 8 payung. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, apakah sepedanya benar-benar ada 9? Nyatanya sih enggak ya. Di sini memang tumpang tindih seperti ini sih tulisannya. Kalau secara kasat mata, kalau kita bandingin ke foto yang kosong ini, kalau mata manusia normal nih ya, kan kita ngeliatnya cuma satu nih. Gak ada sepeda-sepeda lain yang masuk ke frame gitu. Nah, jadi kalau payung tadi, payung ada berapa? Ada 8. Coba. Secara kasat mata kita hitung ulang, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6. Ya, secara kasat mata yang tertangkap 6, tapi dia bilang ada 8. Nah, sekarang kita bandingin langsung aja sama YOLO V10. Kita bandingin aja. Oke, klik ini untuk mengosongkan group image, gambar yang sama. Nah ini hasilnya seperti apa? Detect object. Prosesingnya apakah lebih lama atau lebih cepat? Kita lihat. Nah ini hasilnya lebih manusia banget kalau kita lihat. Cuman ambilannya yang paling dekat doang nih kayaknya nih yang detect nih. Kalau kita lihat di sini 2 sepeda, 2 ransel, payungnya kebaca 1 doang. Sama ada frisbee, ada objek baru yang nggak kebaca di V5 tadi. Di V5 nggak ada frisbee nih kalau kita lihat. Seperti itu. Kecepatan totalnya 100,9 untuk inference. Sementara di sini 102. Jadi sebenarnya untuk gambar yang banyak ternyata lebih kencang ya si YOLO V10. Jadi memang nggak bisa kita tebak sih mana yang di saat case tertentu YOLO V5 itu lebih kencang. Di case tertentu yang lain YOLO V10 juga lebih kencang. Nah, ini tapi kalau dari hasilnya saya lebih prefer YOLO V10 sih. Kalau kita lihat di sini teman-teman, nah ini kurang enak dilihat mata. Nah, kalau di sini bicycle-nya ada 1, yang satunya lagi nggak nampak sih ya. Oh ini jadi kereta bayi ini dibilang bicycle ya. Sebenarnya nggak terlalu salah karena dia sebutkan confidence levelnya cuma 0,26 gitu, sedangkan ini 0,8. Nah, kita bisa abaikan ini nanti kalau di codingannya kita bisa modif, kita kasih threshold supaya yang di bawah, misalkan di bawah 0,5 gitu ya, itu nggak ikut
render di sini. Nah, di sini kesimpulannya yang bisa kita ambil, baik YOLO V5 maupun YOLO V10 dalam segi kecepatan itu sangat bergantung untuk beberapa case. Jadi ada beberapa case yang YOLO V5 itu lebih kencang inference-nya, ada beberapa case YOLO V10 itu lebih kencang inference-nya. Tapi menariknya untuk kasus-kasus yang gambarnya itu crowded, itu malah lebih kencang yang YOLO V10 tadi yang kita lihat. Nah, tapi yang paling membuat YOLO V10 ini worth itu karena dia berhasil mengeliminasi kotak-kotak bounding box ya. Bounding box itu yang nggak perlu tuh berhasil dieliminasi. Sementara di YOLO V5 ini masih menumpuk, masih berjenjang seperti ini. Jadi ya kalau dibandingin dari baseline-nya aja yang small, saya lebih menyarankan menggunakan V10 untuk beberapa kasus. Tapi untuk beberapa kasus lagi, kalau butuh kecepatan, V5 ini secara percobaan awal ya, tadi kita cobain, V5 itu lebih kencang ya dibanding yang V10. 6 milisecond tadi itu dibandingin 8, 108 dibandingin 110. Jadi lebih cepat 2 milisecond. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konten hari ini. Nantikan konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa lagi.